Barang siapa tidak membenci bapaknya, ibunya, keluarganya, tidak bisa jadi pengikutku. Maka kalau ada penafsiran yang tercabut konteks dari teksnya, secara tidak langsung naluri dan nalar kita semua mengakui bahwa apa yang tertulis secara teks tak layak untuk diikuti. Itu saja. Dari Kejadian sampai Maleakhi, dari Matius sampai ke Wahyu, tak ada satupun dalil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dua orang ini. Ya, buat teman-teman Kristen yang mau naik yang lain, kami menunggu teman-teman semua untuk menemani Kak Santi dalam dialog lintas iman yang berusaha seakademis mungkin dan berusaha sesantun mungkin. Saya dan Kak Santi menyepakati hari ini kita diskusi dengan judul kenapa sih agama kita itu punya klaim, ya? Karena kalau hanya klaim saja itu kan subjektif ya. Kayak orang Hindu bisa bilang agama kami itu agama yang mengedepankan dharma atau kebajikan. Kalau misalkannya orang Kristen, kami agama kasih. Kemudian kalau Islam, kalau Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin, atau lebih tepatnya sering sekali digaungkan sebagai agama damai. Lalu apa sih alasannya? Karena kalau hanya sekedar klaim, maka itu tinggal klaim, ya. Maka saya mengajak Kak Santi, pertama kita menunjukkan alasannya sesuai dengan ajaran, karena kita bicara konsep ajaran. Itu yang pertama, tekstual kontekstual kita bahas. Yang kedua, faktualnya. Nah, nanti kita tunjukin nih, faktualnya bener nggak sih agama kita itu pernah mempengaruhi peradaban dalam hal yang kita klaimkan. Nah, mungkin kalau ada literasi yang bisa ditunjukkan, ya bisa kita diskusikan di sini. Mungkin seperti itu Kak Santi. Mungkin Kak Santi dulu jelaskan kepada kami ya, karena netizen ingin sekali Kak Santi yang lebih banyak bicaranya di sini, ya. Bahkan saya sering dibilang, "Uni, udah selesai, diam-diam," katanya. Kayaknya mereka sudah bosan kalau saya yang banyak bicara. Jadi Kak Santi silakan jabarkan kenapa sih Kristen itu bisa dikatakan ajaran kasih gitu. Nanti insya Allah saya coba untuk catat poin-poinnya lalu saya tanggapi. Silakan Kak Santi. Ya, makasih Uni. Ya, jadi saya harus disclaimer dulu. Saya di sini sekali lagi bukan umat Kristen yang master dalam memahami kitab suci. Jadi saya akan bernarasi atau bercerita sesuai dengan kemampuan ilmu saya dan pengalaman hidup saya. Makasih Ustadz, makasih Bang Loding. Iya, jadi begitu ya. Jadi supaya tidak ada nanti pembenaran atau hujatan kepada saya. Saya sudah disclaimer dulu. Nah, ini Uni terima kasih telah memberikan judul ini kepada kami umat Kristen. Nah, saya juga selalu memberikan pesan terutama itu lebih ke golongan saya gitu. Jadi banyak yang salah paham ketika saya di sini sering tampil di roomnya Bang Loding dan tidak kemana-mana. Itu golongan saya itu atau kaum kami umat Kristen itu banyak yang protes atau tidak senang. Nah di sini justru saya senang dikasih kesempatan dan ruang. Karena pengikut Bang Loding ini termasuk yang besar gitu ya, untuk meluruskan. Jadi saya ada di sini, justru ini tempat yang sesuai buat kita umat Kristen untuk belajar dan menunjukkan seperti apa Kristen itu. Kalau kita cuman ada di room-room yang sama dengan kita, itu tidak ada dampak yang sangat besar karena kita sudah sama pemikiran. Jadi kalau saya ada di ruang saudara kita umat Muslim, justru itu media yang sangat baik untuk kita menjelaskan, tapi dengan seperti yang diajarkan Yesus, yaitu mempertanggungjawabkan ajarannya dengan cara hormat dan kelemah lembutan. Dan itu tertulis tentunya di Alkitab ya. Nah, kenapa saya harus ada di sini mewakili umat Kristen? Untuk juga meluruskan kesalahpahaman, untuk juga mengedukasi kita umat Kristen. Sebenarnya ajaran kasih itu seperti apa? Saya sendiri mengakui secara pribadi banyak umat kita juga yang masih salah dalam memahami, masih banyak salah. Tapi bukan berarti tidak terjadi di tempat lain. Jadi kita sebagai umat Kristen fokus ke bagian kita begitu. Jadi kalau kita sibuk hanya untuk mencari celah salah atau kekurangan dari pihak lain gitu,
itu yang tidak benar. Walaupun kita membawa nama Tuhan, itu yang tidak benar. Belajar mengkritik ke dalam, belajar untuk melihat ke dalam, bukan keluar. Itu tujuan juga nanti di sini yang akan kita bahas tentang ajaran kasih itu. Begitu. Nah, saya juga masih ingat itu kemarin dari Pak Dehe, dari Matius 7 ayat 21 gitu ya. Kita merasa sudah meninggikan nama Tuhan. Kita sudah merasa membela Tuhan, dan kita minta bagian kita menuntut, dan Tuhan mengatakan enyahlah kamu gitu. Kenapa? Tuhan tidak bisa dimanipulasi. Nah, jadi kita harus melihat dulu ke dalam kita, maka Tuhan dan firman-Nya akan bekerja begitu. Nah, kita sekarang kembali ke ajaran kasih dalam kekristenan. Nah, selama saya jadi umat Kristen, Uni dan Bang Loding, saya mungkin tidak pernah dikasih tantangan untuk menjelaskan ini. Artinya apa? Jadi kita itu dikasih nyaman, senyaman-nyamannya. Nah, kenapa? Karena kita supaya tetap ada di situ. Ya, jadi ini saya bicara dulu oknum ya. Misalkan dalam hal selama saya menuntut ilmu Kristen atau ibadah, kita kebanyakan hanya dikasih kenyamanan. Kenapa? Kalau kita terlalu dituntut untuk belajar, yang ada kita nggak nyaman dan tidak akan mau datang lagi. Kita jadi malas, kita jadi takut. Nah, justru kalau dari saudara kita Muslim memberikan challenge atau tantangan seperti ini, itu harus dianggap positif. Artinya, itu menjadi trigger atau pemicu kita untuk belajar sungguh-sungguh. Dan itu terjadi sama diri saya. Seumur hidup saya, baru kali ini saya sungguh-sungguh mau belajar tentang Alkitab. Sungguh-sungguh. Membaca dengan hikmat sekali supaya saya tidak salah menafsirkan artinya di saat ini. Dan saya anggap kalian, Rumbang Loading, sebagai trigger buat saya. Dan itu yang harus kita juga tunjukkan dari umat Kristen lain. Jadi kan ini hal positif untuk trigger kita untuk belajar yang benar. Bukan kita di sini untuk dianggap diam ketika agama kita merasa dihujat. Itu tidak, itu cara pandang pribadi masing-masing. Kalau saya merasa saya tidak nyaman, tidak mungkin saya ada di roomnya Bang Loding. Dan saya masih seorang Kristen yang taat dan mempercayai Yesus Kristus itu Tuhan bagi saya. Jadi jangan melihat saya di sini sebagai orang yang mau diolok-olok, tidak. Itu cara pandang kita harus dirubah. Ajaran kasih dalam kekristenan, bagi saya Uni, mengapa dibilang ajaran kasih? Itu puncaknya semenjak penyaliban Yesus gitu ya. Karena kita tahu Uni di perjanjian lama pun, walaupun sebelum kedatangan Yesus, tetap ajaran kasih. Nah, ajaran kasih itu dari perjanjian lama saya sampai mungkin beberapa dari perjanjian baru, saya bisa ambil dalilnya dulu. Sebentar ya Uni ya. Karena saya nggak bisa hafal semua ya, tapi kan kita bisa membaca langsung nanti dari Alkitab atau referensi dari komputer juga bisa. Ya, buat teman-teman Kristen yang di bawah yang mungkin mempunyai kelebihan ilmu, silakan naik untuk kita menghadirkan diskusi yang santai, penuh dengan hikmat. Karena diskusi kali ini temanya apa Uni? Diulang kemarin biar saya pasang di sini sementara. Kenapa Islam dikatakan agama damai, itu tanggung jawab saya menjelaskan, dan kenapa Kristen dikatakan agama kasih. Jadi kita dua arah. Mungkin fokus kita itu untuk menjelaskan keyakinan kita, walaupun nanti yang namanya diskusi kan tentu kita nggak monoton ya. Akademis boleh akademis, tapi tentu nanti ada seru-serunya. Bagian terseru nanti pakai bagian di pertengahan dan sampai akhir nanti ada pertanyaan-pertanyaan. Ada pertanyaan yang tajam, ada pertanyaan yang nanti memicu kepala kita untuk berpikir. Nah, kenapa? Karena tupoksi saya hadir di ruang publik itu ada 3, Kak Santi. Pertama, mengajak saudara nonis untuk berpikir dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tajam dan kritis. Kedua, mengajak saudara nonis untuk merenung dengan membuat pernyataan-pernyataan. Dan yang ketiga,
mengajak saudara non muslim itu untuk jujur, itu tupoksinya. Jadi nanti di pertengahan akan ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin cukup tajam. Saya harap Kak Santi bersiap kuda-kudanya nanti untuk menghadapi, ya kan? Biar Ya, terlatih Kak semampu Santi. saya. Ya, semampu Ya. saya. Semampu Ya, saya. sambil saya Kak cari-cari Santi buat kalau orang dikasih yang kue yang teman manis-manis Santi ya. Lanjut. Kenapa? iya, Kenapa? silakan Bang. Kenapa? Karena gini Kak Santi, kalau Kak Santi hanya ditawarkan cake manis-manis terus nanti sakit gula. Sesekali harus dikasih pare, Baik. ya, pare yang pahit. Dikasih asam juga. Jadi rasanya gado-gado. Nanti diskusi kita itu beragam. Ada Ya. pahitnya, ada asamnya, ada manisnya. Saya nggak mungkin manis-manis terus. Ada pertanyaan nanti yang, oh iya juga ya. Mudah-mudahan itu menjadi asbab berpikirnya saudara-saudara di bawah nanti. Ilmu lah, memancing pengetahuan kita. Setuju. Makanya saya sudah tepat ada di room saudara Muslim gitu. Kenapa? Karena kalau saya hanya ada masuk di room sesama Kristen, seperti Uni bilang, itu saya hanya akan menerima kue manis. Ya kan? Begitu juga saudara Muslim yang lain. Nah, tapi kalau ada saya di room ini, saya akan ditantang untuk berani juga mungkin menelan obat yang pahit, tapi saya bisa mempertanggungjawabkan gitu. Nih, itu saya sudah siap. Nah, ini ada Bapak Sangkal Diri. Mungkin Bapak Sangkal Diri bisa temani dengan Bu Santi karena pernah mungkin kan satu komal kan. Beliau luar biasa juga. Beliau punya penjelasan Sudah itu. pernah. Sudah Iya, pernah. sudah pernah. Beliau punya penjelasan luar biasa. Sangkal Diri, kalau nggak salah Sabtu lalu juga ya, Pak. Bukan Sama yang di pertama. Yang pertama, minggu Yang pertama. Minggu Ya, pertama. walaupun Oh, iya, gugur di iya, tengah iya, jalan, iya, iya. meninggalkan Kak Santi di tengah jalan ya. Iya. Penjelasannya luar biasa nih. Dia pernah diskusi sama saya penjelasannya jelas, tepat dan sesat. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam, Sangkal Pak. Diri. Ya, selamat malam. Iya. Bertemu lagi kita, Pak. Silakan, Pak. Bapak temani, tanggung jawab Bapak temani Bu Santi malam ini. Ya. Nah, beliau ini biasa kasih Selamat malam. tengah-tengah nih. Karena wajahnya Malam, Pak beliau Sangkal. Nanti jangan ditinggalin ya, Pak. Jelaskan dulu temanya apa, Bunda? Biar apa Uni? Biar Pak siapa Sangkal. Pak? Tema Pak kita, Sangkal juga. ya, tema kita kali ini Pak, kita sama-sama menjawab kenapa Islam dikatakan agama damai. Itu saya dan Bang Loding punya tanggung jawab menjelaskan. Kenapa Kristen dikatakan agama kasih, itu tanggung jawab Pak Sangkal dengan Bu Santi menjelaskan. Tadi Kak Santi sudah menjelaskan, sekarang mungkin waktunya Pak Sangkal, nanti Bang Loding, baru saya. Karena di dalam Islam itu, walaupun dalam tradisi barat ladies first, tapi dalam Islam itu arijalu qawwamuna 'alan nisa. Walaupun Bang Loding bilang, Uni Rifani guru saya, tidak. Tetap Bang Loding adalah imam kalau dalam Islam arijalu qawwamuna 'alan nisa, ya, beliau harus tetap diutamakan. Begitu Pak Sangkal. Pak Sangkal dulu, nanti Bang Loding punya paparan tentang kenapa sih Islam ini dikatakan agama damai. Nah, nanti baru saya. Silakan Pak Sangkal. Bunda Ripa ya udah kasih kesempatan buat kita Kristen untuk menjelaskan akidah yang diimani oleh Kristen ya. Jadi mengapa dikatakan Kristen itu adalah agama yang kasih? Sebenarnya ini berdasarkan penggenapan hukum Taurat, di mana hukum Taurat itu disempurnakan lewat dua perintah yang utama. Perintah pertama, kasih Tuhan Allahmu, dan perintah kedua, kasihilah sesamamu manusia. Matius 22 ayat 40 mengatakan, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat. Artinya, antara titah pertama sampai titah keempat, itu adalah perintah untuk mengasihi Tuhan, dan titah 5 sampai titah 10 itu mengasihi sesama. Nah, lalu hukum kasih ini, di mana Yesus juga mengatakan di Yohanes 14:23, barang siapa mengasihi aku, dia akan menuruti firman-Ku. Nah, di sana artinya Yesus yang adalah Tuhan menurut iman Kristen tentu menjadi sentral yang harus dikasihi sebagai
Tuhan. Jadi lalu Yesus juga mengatakan di Matius Matius berapa ya? Coba saya buka. Nah, Matius 10 ayat 37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Nah, dua ayat ini menjelaskan bahwa Tuhan yang dikasihi, yang di dalam perintah hukum Taurat, hukum kasih tersebut adalah mengarah kepada satu nama, yaitu Yesus Kristus. Ya. Nah, lalu bagaimana sebenarnya hukum kasih ini? Hukum kasih ini sebenarnya sangat erat kaitannya dengan Roh Kudus, ya, di mana sebelum Roh Kudus ada di dalam diri manusia, seorang Kristen, tentu dia tidak akan bisa mengasihi Tuhan dan tidak akan bisa mengasihi sesama. Makanya Yesus katakan di Yohanes 17 ayat 21 dikatakan, seperti engkau ya Bapa dengan aku adalah satu, demikianlah mereka menjadi satu supaya kita satu. Artinya satu kesatuan antara manusia dengan Allah, manunggal. Di dalam diri manusia itu ada bersemayam Allah, ada bersemayam Roh Allah yang akan membuah-buahkan buah-buah roh itu. Nah, buah roh itu adalah kasih. Jadi kasih ini tentu seperti yang tertulis di 1 Korintus 13 ya. Di sana dikatakan kasih itu sabar, murah hati, tidak mementingkan diri sendiri. Nah, ini cenderung kepada sifat ilahi, sifat Allah sebenarnya. Sifat Allah yang harus benar-benar tergambar ataupun terpola di dalam diri manusia tersebut. Nah, sifat Allah ini tidak akan bisa teradopsi ya, atau teradopsi kalau Roh Kudus itu tidak diam di dalam diri manusia. Nah, makanya Yesus katakan kita harus bertransformasi. Nah, ya, bertransformasi, lahir kembali dari air dan roh. Nah, inilah kemanunggalan itu tadi. Nah, di dalam hukum kasih dilarang, hukum-hukum Taurat itu seperti dilarang berzina, dilarang membunuh, dilarang berbohong, ya berkata dusta, dan dilarang mencuri misalnya. Ini sebenarnya di dalam hukum kasih, jangankan membunuh, berselisih paham saja dengan saudara tidak bisa. Jangankan berzina, memandang wanita dan ingin menginginkan memilikinya gitu, itu sudah termasuk kategori berzina di dalam hukum kasih. Jadi terbercik di pikiran saja untuk memiliki istri orang itu sudah di dalam konteksnya berzina. Nah, jadi hal yang sulit ini dikerjakan hukum kasih ini, bukan gampang, semakin berat sebenarnya. Jadi dengan kasih karunia Yesus Kristus mati di kayu salib, mengasihi semua manusia, semakin sulit, semakin berat sebenarnya itu hukum kasih itu kalau dikerjakan dengan pikiran dan kekuatan sendiri. Harus bersinergi antara Allah dengan manusia. Itu arti Immanuel itu, Tuhan menyertai kita, begitu. Artinya kita harus benar-benar manunggal dengan Allah, satu tubuh, satu jiwa, satu pikiran. Nah, Yesus katakan, rubuhkanlah bait Allah itu dalam 3 hari aku akan bangun. Nah, Yesus telah membangun bait Allah itu, yaitu bertransformasinya manusia benar-benar kepada satu sifat dan satu perilaku Allah. Jadi ini bukan hanya klaim, sebenarnya ini program kerja, proyeknya Tuhan sebenarnya. Ini proyeknya Tuhan, mengembalikan kemuliaan Adam, mengembalikan gambar dan rupa Allah yang pernah dia pakai menjadi prototipe penciptaan manusia di Kejadian 1 ayat 26. Begitu, saya rasa cukup untuk memulai. Bunda Ripa, terima kasih. Ya, luar biasa ya.
itu adalah prolog, dan Pak Sangkaldiri saya juga tidak catat poin tapi saya mendengarkan karena itu juga adalah prolog ya, bukan hal yang harus saya tanggapi dulu karena nanti kalau tanggapan di bagian sesi setelahnya. Nah, ini ada saudara kita juga nih ya. Mungkin bisa diperkenalkan ini agamanya apa? Kristen ya? Ini yang kemarin mau temani Bu Santi yang di request sama Bu Oke. Santi tuh. Iya. Kasih kesempatan aja Bang Loding. Kita kasih full kesempatan saudara Kristen dulu untuk menjelaskan ya. Kayak saya tidak perlu catat poin karena saya belum tanggapi apapun prolog mereka. Karena tadi pun saya sudah akan prolog juga. Saya juga akan prolog yang ditanggapi nanti pertanyaan dan jawaban. Begitu. Silakan Bro Tuan Guruku ya. Baik. Selamat malam Bu Unirifa, selamat malam Pak Santi, selamat malam Pak Sangkaldiri, selamat malam Pak Loding, Bang Loding. Iya, malam, Bang. Ya, kalau saya memang mau belajar ya, belum, tapi senang saya untuk belajar malam hari ini tentang Alkitab, bahkan tentang keislaman juga. Mungkin dari saya tidak terlalu fasih untuk menerangkan seperti kekristenan itu. Temanya apa, Mbak? Saya lupa. Temanya kenapa Kristen dikatakan agama kasih dan kenapa Islam dikatakan agama rahmatan lil alamin. Nah, Kak Santi dan Bang Sangkal sudah menjelaskan. Mungkin Anda silakan, kenapa sih Kristen ini, alasannya apa? Kalau agama, karena agama semua tidak mungkin mengajarkan keburukan. Semua agama yang mengaku agama pasti akan mengklaim kami. Contoh, agama Hindu mengatakan kami agama dharma, agama kebajikan. Kemudian agama yang lain mengatakan, oh kami agama ini. Islam mengatakan agama damai, Kristen mengatakan agama kasih. Kenapa? Karena kalau tidak ada alasannya sama saja dengan agama lain atau non agama gitu, sekte lain gitu. Apa alasannya begitu? Silakan. Baik. Yang saya pahami dan belajar tentang Alkitab bahwa memang di dalam Alkitab mengajarkan tentang kasih, mengasihi sesama, terlebih mengasihi Tuhan. Bahkan lebih menuntut lebih dalam bahwa ketika kejahatan itu harus dibalas dengan kebaikan. Itu sudah menjadi gaya hidup orang percaya. Ketika mengerti dan mempelajari Alkitab, dia harus mengasihi, bahkan sekalipun dia jahat tetap kita harus mengasihi karena Allah itu kasih. Dan yang saya tahu juga, ketika orang menampar pipi kiri, kasihlah pipi kanan. Sehingga kasih itu di dalam kekristenan melekat. Nah, ada satu dalam Korintus 13 tentang kasih. Nubuatan boleh berakhir dan lain-lain boleh berakhir, tetapi kasih dia tetap ada. Itu melekat di dalam kekristenan. Adapun kalau anak Tuhan atau orang Kristen yang tidak mempunyai kasih, itu hanya oknum ya. Tetapi ajaran kekristenan itu dituntut dengan kasih. Nah, contoh ya, ini bukannya menyindir atau enggak. Ketika di dalam dulu tahun 2006, di mana tempat gembala kami di resolusi, tetapi yang terjadi kami tidak melawan ya, artinya untuk mengasihi ketika tempat kami diganggu, dan itu yang kami lihat. Bahkan ada satu gembala itu mendapatkan intimidasi, terus dia terkena luka ya, artinya sampai memang dibunuh ya. Nah, dan orang yang melakukan ini melihat itu udah jelas saya bunuh, tapi kok dia masih hidup, sehingga orang itu jadi kaget terus minta maaf. Nah, di dalam itu yang saya lihat bahwa
kami pun diajari untuk mengampuni. Ketika ada pun permasalahan atau kami dibuat jahat, tapi kami tetap mengasihi. Nah, itu dari saya, Bang Loding dan Uni Reva. Iya, buat Siap. Tuan Guru, buat Sangkal, dan buat Kak Santi. Jadi this is my turn right now, Sister Santi. Ini adalah time saya. Karena banyak netizen yang bilang, Uni Rifa kalau ditanya sedikit jawabannya panjang. Sepertinya mereka bosan ya. Saya harus mempersingkat bahasa saya. Saya lihat banyak netizen yang tidak suka kalau saya berbicara panjang. Namanya menyampaikan ilmu sebenarnya nggak bisa pendek. Mencari ilmu aja kadang kita SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Tapi saya dituntut oleh netizen di bawah untuk, Uni udahlah jangan panjang-panjang, bosan kami katanya. Tapi nggak apa-apa lah ya, itu tantangan saya. Saya akan membagi 4 poin. Kenapa Islam dikatakan agama rahmatan lil alamin? Only 4 saja. Ya, bismillah. Pertama adalah karena ada perintah di dalam Al-Quran bahwa menjadi seorang muslim dan muslimah itu harus menjadi rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya bagi sebagian orang tertentu atau hanya untuk keluarganya atau untuk kepentingan mereka sendiri. No, seluruh alam. Dalilnya mana? Bahwa Rasulullah diutus untuk menjadi rahmatan lil alamin. Yang kedua, bahkan untuk supaya ajaran ini tidak dianggap berlalu begitu saja, perintah hanya sekedar perintah, larangan hanya sekedar larangan, ya yang mau ikut ya silakan. Enggak begitu dalam Islam. Bahkan di dalam Islam, perintah itu dikunci dengan menjadi kewajiban, apabila tak dilaksanakan berdosa, apabila dilaksanakan mendapat pahala. Maka kafarat di dunia berlaku dan sampai yaumil hisab hingga neraka, hukuman berlaku jikalau perintah yang Allah perintahkan ini tidak dilaksanakan. Ya. Dan kalau seandainya perintah yang diperintahkan ini dilaksanakan, menjadi rahmatan lil alamin ini dilaksanakan, akan mendapat reward yang disebut dengan pahala. Yang ketiga, perintah yang diajarkan di dalam Al-Quran tidak ada satupun yang apabila diterapkan sungguh-sungguh sesuai dengan tekstual dan kontekstual Quran merugikan penganutnya dan merugikan orang di luar Islam. Kalau ada, silakan tunjukkan ke saya. Saya tantang seluruh umat Kristen atau non-Muslim lainnya menunjukkan kepada saya. Tetapi saya bisa membuktikan seluruh perintah di dalam Quran itu menjadi asbab perbaikan terhadap pribadi dan personality seseorang muslim dan muslimah, dan memperbaiki dan menguntungkan orang di luar Islam secara keseluruhan. Contoh, langsung saja to the point. Perintah wajib berzakat dan sedekah, disunahkan bersedekah. Ini bukti bahwa kami diperintahkan untuk membuat orang lain beruntung, dijadikan ibadah. Kemudian apabila perintah sholat itu kepentingan bagi personality kami secara spiritual dan jasmani, maka perintah berzakat dan naik haji itu adalah perintah spesifik untuk membangun relationship dengan orang lain di luar agama, di dalam agama kami dan di luar agama kami. Zakat sudah pasti kita memberikan sebagian harta kita untuk orang lain. Ya, ini trigger untuk membangun hubungan dengan sesama kita dan orang lain. Kemudian perintah haji, di mana kami dalam internal kami diperintahkan untuk membangun sosial kami secara garis besar, secara meluas, bukan hanya dalam ruang lingkup etnis kami. Saya sebagai orang Minang bukan hanya bertemu dengan orang Minang saja. Kami diperintahkan minimal sekali seumur hidup untuk bertemu dengan saudara kami yang berbeda etnis di Jazirah Arab, melaksanakan ritual haji. Menjadi perintah wajib bagi kami. Ya. Untuk jasmani, kesehatan kami diperintahkan untuk membunuh kebinatangan kami, itu rakus, dengan berpuasa. Perintah-perintah Quran yang wajib itu bukan hanya baik bagi personality kami dan juga jasmani, spiritual dan juga psikologi kami, tapi juga baik untuk orang yang di luar agama kami. Oke, selanjutnya yang keempat, terakhir, poin penting prolog saya mengatakan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin bukan karena saya Islam, tapi karena saya mampu membuktikan secara saintifik dan fakta historis bahwa agama Islam apabila diterapkan sungguh-sungguh sesuai tekstual kontekstual Al-Quran dan hadis
akan terbukti bahwa betul-betul memperbaiki yang namanya peradaban. Dan untuk poin keempat, saya tidak bisa klaim harus pembuktian, tapi itu nanti di sesi setelahnya. Itu 4 poin kenapa Islam dikatakan agama rahmatan lil alamin menurut saya, bukan karena sebagai seorang muslimah, karena seorang yang mengkaji dan bisa membuktikannya. Saya serahkan kepada Bang Loding untuk menambahkan. Ya, ya luar biasa teman-temannya, penjelasan dari narasumber kita sangat luar biasa. Pokoknya malam ini saya berikan bagian daripada Uni, saya menyimak dulu biar enak gitu, soalnya capek saya malam ini, jadi saya mau dengar dulu. Silakan Uni ambil alih, saya sediakan tempat saya. Bang Loding dan saya satu, ya sama. Kita satu dalam visi misi dan satu dalam kalimat la ilaha illallah. Ya. Itu 4 poin yang ingin saya sampaikan. Nah, saya minta biar teratur sesi kedua adalah saudara-saudara Kristen melakukan pembelaan lebih dalam terhadap keyakinannya dan juga boleh di situ mengkritisi agama kami. Boleh mempertanyakan ajaran di agama saya. Kita langsung masuk ke dalam semi-semi panas, yang panasnya nanti sesi selanjutnya ya. Silakan Kak Santi duluan untuk memperdalam penguatan terhadap Bible atau mungkin mulai mempertanyakan ajaran saya dari klaim saya. Silakan. Ya, makasih Uni. Dari saya tadi saya tertarik juga dengan pemaparan dari Uni tentang ajaran kasih itu juga dari Al-Quran. Jadi Uni juga pasti ngambilnya sesuai Al-Quran ya kan Uni kan? Iya, kasih itu untuk seluruh ciptaannya, universal, tanpa batas. Nah, saya percaya Uni, semua ajaran agama di dunia ini memiliki makna yang sama tentang kasih tadi, bahkan untuk alam sekalipun. Nah, kalau saya sebagai umat Kristen, ya saya ambil juga supaya kita juga bisa menyamakan persepsi tadi, salah satunya Mazmur 145 ayat 9. Tuhanku itu baik kepada semuanya dan penuh rahmat terhadap segala yang diciptakannya. Artinya itu juga perintah untuk kita, pengikutnya, untuk melakukan yang sama. Dan saya tidak perlu jabarkan itu. Mencintai semua ciptaannya itu yang sering terjadi di sekarang ini, Uni. Banyak salah konsep, salah pemahaman, salah penafsiran. Nah, nanti kita lebih dalam akan belajar tentang memaknai ini berdasarkan pendekatan. Saya juga percaya Uni adalah orang yang akademis. Kitab suci itu perlu pendekatan-pendekatan secara teori yang sudah ditentukan secara internasional tentunya. Artinya itu kesepakatan. Jadi artinya teori itu tidak selalu kita ambil dari dalil kitab suci, tapi juga pendekatan-pendekatan akademis, terutama dalam dunia sastra. Karena kitab suci ini kan Uni, sastranya itu sangat tinggi sekali. Dalam sastra itu banyak sekali pendekatan yang harus kita pakai. Jadi untuk menghindari penafsiran terhadap personal begitu. Nah, terhadap ciptaannya, sekarang kita bilang, kitab suci sudah mengatakan, Tuhan menyuruh kita mencintai semua ciptaannya. Semua ciptaannya. Tapi yang ada faktanya, kita mencintai sesuai golongan kita. Terkadang saya juga nanti tergelitik untuk memberikan pertanyaan balik kepada semuanya. Sebenarnya perbedaan beragama sama bertuhan itu di mana? Di mana? Untuk hari ini saya bisa mengatakan, beragama itu masih cenderung mencintai sesama golongannya. Tapi kita belum bisa untuk di tahap bertuhan, mencintai semua ciptaannya tanpa ada perbedaan, tanpa ada persyaratan. Itu yang kita masih belum, termasuk saya juga mungkin. Nah, balik ke ajaran kasih tadi, Uni. Di perjanjian lama pun itu sudah dibunyikan. Saya mungkin sesekali akan membunyikan juga firman Tuhan ya, supaya sama-sama mendengar. Ulangan 6 ayat 5.
kasih kepada Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan juga di Imamat 19 ayat 18, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah kamu menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihinilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, akulah Tuhan. Artinya Uni dan Bang Loding dan teman-teman yang lain, bukan hanya semenjak puncak penyalipan Yesus saja ajaran kasih itu menjadi tujuan utama. Dari perjanjian lama pun itu sudah dibunyikan. Jadi ajaran kasih di Kristen itu bukan hanya sekedar bagian dari ajaran Kristen, tapi inti dari semua ajaran di Alkitab itu adalah kasih itu sendiri, Uni. Dari saya segitu dulu, bisa disambung dari partner saya dari Bang Bruce sama Pak Sangkal. Makasih. Ya, tapi untuk khusus Pak Sangkal, saya harus memberikan bukan sekedar ultimatum ya, hanya mengingatkan kita tidak membahas tentang konsep ketuhanan, kita membahas kenapa sih Kristen dikatakan kasih. Jadi mohon jangan sampai kita menjelaskan Tritunggal lagi di sini karena konsep itu sudah selesai kita bahas. Kita betul-betul membahas ajarannya, penekanannya boleh silakan. Begitu ya, fokus pada ajaran. Karena sebentar lagi saya akan semakin memanaskan suasana. Silakan Pak Sangkal. Silakan Pak Sangkal atau Bang Tuan, silakan ya. Ya. Jadi kasih itu banyak menutupi kesalahan, ya. Jadi banyak menutupi dosa, banyak menutupi pelanggaran. Jadi memang perintah hukum kasih ini sudah ada di zamannya Perjanjian Lama, tetapi secara utuh dia belum diberikan semacam kuasa untuk melakukan perintah tersebut karena kita masih di bawah hukum Taurat pada Perjanjian Lama, ya. Artinya Perjanjian Lama itu atau hukum Taurat itu dilaunching tanpa Roh Kudus, ya. Artinya manusia melakukan perintah hukum Taurat itu dengan kekuatan dari dirinya sendiri tanpa penyertaan dari Roh Kudus. Jadi, namun setelah Yesus Kristus datang ke dunia untuk menggenapi hukum Taurat dengan kasih-Nya, maka hukum kasih di launching dengan kuasa Roh Kudus, ya. Karena memang secara firman Tuhan juga mengatakan 1 Petrus 4 ayat 8, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa, katanya, ya. Jadi kasih inilah sebenarnya yang membuat dosa kita tertutupi, ya. Dosa perbuatan kita selama kita hidup di dunia, ya. Namun kan kita pahami bahwa penghapusan dosa, pengampunan dosa adalah penghapusan dosa yang di kayu salib itu adalah pengampunan dosa hakikatnya manusia. Tetapi dosa pribadi kita tentu akan terhapus kembali, setelah kita hidup di dalam kasih itu. Nah, jadi kasih itu banyak menutupi dosa, banyak sekali menutupi dosa. Itu makanya Yesus Kristus memberikan perintah kepada umat manusia, hendaklah kita mengasihi sesama manusia dan mengasihi Tuhan Allah. Begitu. Jadi kasih ini tidak, sekali lagi saya katakan, saya garis bawahi, kasih tidak akan pernah bisa terselenggara di dalam diri seseorang tanpa Roh Kudus, tanpa Roh Allah diam di dalam seseorang tersebut. Jadi tandanya orang berdamai dengan Allah, dia memiliki Roh Allah. Tandanya bahwa mereka sudah diperdamaikan oleh darah Yesus. Kita tahu Yesus Kristus adalah Raja Damai,
yang mendamaikan manusia dengan Allah atau Allah memperdamaikan dirinya dengan manusia. Ini iman Kristen. Artinya akan ditindaklanjuti ketika seorang Kristen percaya kepada Yesus Kristus itu telah mati di kayu salib dan bangkit, dia akan menerima pengurapan Roh Kudus yang akan memampukan dia untuk melakukan perintah hukum kasih ini tadi. Begitu. Jadi itu pemahaman. Jadi materai perjanjiannya itu Roh Kudus. Setelah kembali ke Yesus kepada hakikatnya, dia akan menerima pengurapan Roh Kudus dan dia akan membuah-buahkan buah-buah roh, dan salah satu buah roh itu adalah kasih itu tadi, sesuai dengan 1 Korintus 13 ayat 1 sampai ayat 5. Demikian Bunda Ripa. Oke, silakan Tuan A. Itu harus dituntut dengan kasih. Karena ketika orang itu berada dalam kebenaran atau dia mengenal Allah, maka dia tahu bahwa hidupnya atau kekristenan itu harus dituntut, harus mempunyai kasih. Di dalam 1 Yohanes 4, ini saya buka, izin. Oke. Ini di dalam 1 Korintus 4 ayat yang ke-7. Ini jelas gak? Ya. Ya. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Oke, maaf ya, maaf. Oke, maaf. Jadi di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Artinya ketika kekristenan itu hidup di dalam Allah atau mengenal Allah, maka dia tahu bahwa hidupnya harus mempunyai kasih. Dan kasih itu pasti dari Allah, karena Allah itu adalah kasih. Dan kasih itu harus dituntut dengan perbuatan dan tindakan. Di dalam Yohanes 3 ayat 18. Jadi saya buka lagi. Ya. Kelihatan nggak? Ya. Ya. Oke. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Artinya ketika dia anak Tuhan itu berada dalam Allah, maka dia tahu bahwa dia harus mengasihi dalam perkataan dan lidah. Jadi itu dinyatakan ya, bukannya hanya teori saja, tapi harus praktek, dipraktekkan, sehingga kasih itu hidup, kasih itu bergerak, bukan hanya fakta, bukan hanya teori, tapi harus dinyatakan kepada sesama. Jadi intinya bahwa kekristenan itu dia harus tinggal di dalam Allah, sehingga dia tahu bahwa Allah itu kasih dan dia juga mempunyai kasih dari Allah. Nah, yang cerita saya itu, yang tadi saya katakan itu, yang ada resolusi kami ditutup. Jadi orang yang menganiaya pendeta ini, dia melihat dengan matanya, sehingga dia datang pendeta itu, dia bilang, "Bu, saya sudah membunuh ibu, tetapi kok ibu hidup?" Nah, terus akhirnya pendeta ini bilang, "Enggak, aku mengasihimu, aku sudah mengampunimu." Sebenarnya proses harus tetap berjalan ya, tetapi dalam langkah itu
Ibu pendeta ini mengambil tindakan untuk mengampuni. Dan pada ceritanya akhirnya orang ini penasaran dia. Dan dilihat dari perbuatannya sehingga ada pertobatan dari pelaku ini. Seperti itu dari saya. Saya kasih lagi kepada Bu. Oke, saya baik, terima kasih. Ini karena lawan diskusi saya ada 3, mungkin saya agak sedikit lebih banyak waktu dari tadi ya, karena lawannya ada 3. Jadi saya akan paparkan. Pertama teman-teman ya, kita buat sedikit panas ya. Dengan cara apa? Kita mulai masuk ke dalam ranah kritik mengkritisi. Tapi sebelumnya tentu saya paparkan dulu nih. Tadi kita banyak mendengarkan teori dan juga klaim. Termasuk Islam juga klaim, tapi masalahnya klaim itu bisa dibuktikan atau tidak. Maka kehadiran saya itu membuktikan klaim itu. Teman-teman perhatikan baik-baik. Saya sudah katakan 4 poin tadi. Dalam Islam itu, agama Islam dikatakan rahmatan lil alamin, itu 4 poin. Yang pertama adalah karena di Islam itu ada perintah. Contoh, perintah yang paling utama itu memang kita diperintahkan untuk mentauhidkan Allah. Betul, karena dengan mentauhidkan Allah kita tidak mengikuti lagi aturan lain selain aturan Allah. Itu poinnya. Jadi, itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak mengedepankan kata-kata kasih karena kasih itu bahasa Indonesia. Kita lebih mengedepankan kata cinta. Kata cinta itu ada di dalam Quran kita, ya. Tidak sama dengan Kristen, tapi hampir terdengar sama, tapi jelas tidak sama. Nanti saya akan tunjukkan perbedaannya. Saya akan tunjukkan bahwa di dalam Islam itu perintahnya itu adalah mencintai Allah. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 165. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Quran surah Ali Imran ayat ke-31. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan impact kita mencintai Allah itu adalah dengan diampuninya dosa kita dan diperbaiki akhlak kita. Dan cara mencintai Allah sangat very clear. Apa caranya? Mengikuti suri tauladan Nabi Muhammad SAW. Dan suri tauladan Nabi Muhammad itu sangat meluas, bukan hanya kepada seseorang tertentu saja cintanya. Contoh, Rasulullah mengajarkan cara mencintai istri-istrinya. Ya, Rasulullah mengajarkan cara mencintai anak-anaknya. Rasulullah mengajarkan cara mencintai orang tuanya, mencintai tetangganya, mencintai orang yang dipimpinnya, mencintai orang yang dihormatinya, mencintai orang yang di bawahnya, mencintai budaknya, anak angkatnya, bahkan mencintai orang tak seagama dengannya. Apa yang kita lakukan merujuk kepada suri tauladan Nabi Muhammad SAW. Jadi, kalau seandainya Islam ditanya, untuk siapa kalian menjadi rahmat? Maka jawabannya lil alamin. Bukan hanya manusia. Bayangkan, kita umat Islam diperintahkan memperlakukan hewan ternak saja. Asah pedangmu, tajamkan lalu putuskan uratnya. Kenapa? Biar tidak menderita hewan itu. Bahkan apabila kita ingin membunuh hewan yang dianggap sebagai hewan yang merusak, itu pun harus langsung, jangan siksa. Bahkan kita diperintahkan memperlakukan pohon kurma, jangan tebang sembarangan. Bukan hanya kita berbuat rahmat kepada makhluk Allah bernama manusia, binatang dan juga hewan ternak dan juga pohon-pohon, tapi kata Allah termasuk orang fasik apabila dia merusak peradaban. Ini dia Islam. Pertama itu ya. Nah, kalau hanya klaim gak asik teman-teman. Itu hanya sekedar omon-omon saja. Maka apa bedanya agama kita dengan agama lain yang hanya omon-omon saja, yang hanya bisa bicara tanpa membuktikan. Itu yang pertama. Dan yang kedua teman-teman ya, di dalam Islam itu antara hak dan batil itu jelas. Tidak ada ceritanya kalau perintah itu tidak dijalankan aman saja bro. Tidak. Ada dosanya. Apabila perintah dilaksanakan, ada pahalanya. Itu poin kedua tentang 4 poin saya. Yang ketiga, perintah yang diajarkan itu tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Ini poin yang paling penting. Ada 2 poin terakhir yang ingin saya angkat menjadi sumbu panas untuk, bukan sumbu ya, untuk pemanas dialog kita kali ini. Kalau ada ajaran yang apabila dilaksanakan perintahnya secara tekstual kontekstual sebetul-betul pemahamannya yang benar secara tekstual dan kontekstual seperti ajarannya, maka apabila diikuti perintah tersebut merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain, percayalah itu bukan dari Tuhan tapi dari iblis. Hanya iblis yang menginginkan kita kesulitan. Sementara itu Al-Quran, Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat terakhir,
Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jangankan perintah, ujian saja Allah tak berikan melampaui kemampuan manusia. Inilah rahmatnya Islam. Perintah itu tidak pernah menyusahkan. Aturan Allah tidak pernah membuat kita sampai mau mati menjalankannya. Karena Tuhan itu Maha Pengasih. Jadi kalau ada satu agama yang apabila perintahnya dilakukan tepat seperti perintah Tuhannya dan merugikan dirinya dan orang lain, percayalah saudaraku, itu bukan dari Tuhan. Ini dia, nanti kita akan buktikan. Dan terakhir teman-teman, kalau kita mau menunjukkan betul-betul agama Islam itu rahmatan lil alamin, buktikan secara fakta historis. Betulkah Islam pernah menjadi rahmat? Saya beri contoh hal yang tak mungkin terbantah menjadi fakta sejarah. Saya ambil contoh terbesar, masanya panjang, ya. Ketika Islam memimpin Yerusalem. Mohon maaf diksi saya ini. Kampung halamannya Tuhannya Kak Santi, kampung halamannya Bang Sangkaldiri, dan Tuhannya Bang Tuan itu pernah dipimpin oleh peradaban Islam. Tahukah Kak Santi? Hampir 400 tahun itu damai. Kristen ke gereja, Yahudi ke sinagog, Islam ke masjid, damai. Bahkan diakui oleh para rabi-rabi, jizyahnya Islam lebih rendah daripada pajaknya Romawi yang pernah menghancurkan orang Yahudi di Yerusalem sendiri. Ini tempat tinggalnya Yesus, kampung halamannya Yesus. Bagaimana dengan kampung halamannya Nabi kami? Detik ini pun masih menjadi tempat teraman. Bayangkan, inilah bukti Islam bukan hanya menjadi rahmat bagi umat Islam, tapi juga bagi orang di luar agama Islam. Yerusalem. Sekarang mari kita buktikan lagi. Ketika Eropa abad 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, Dark Age, gelap gulita, masyarakatnya jahil, mereka tidak terlalu peduli dengan ilmu pengetahuan. Siapa yang men-trigger agar orang-orang Eropa mandi, bersih, berpikir, berakal? Admiral of Bath, seorang ilmuwan Inggris yang mengatakan dari master-master Arab mereka belajar untuk dipimpin oleh akal. Fakta historis menunjukkan bahwa Islam pernah mengeluarkan, bukan Nabi Muhammad, bukan orang Islam, peradaban Islam. Bayangkan ya, data saya tunjukkan. Sebukti kalau saya tidak hanya omon-omon saja. Ya, izin saya tunjukkan data, dua data saya tunjukkan. Yang pertama adalah tentang bagaimana kemudian Yerusalem dipimpin dengan damai hampir lebih 400 tahun. Saya akan tunjukkan. Situs ini sangat mudah teman-teman temukan. Kalaupun mau menemukan jurnal ilmiah silakan. Tapi ini yang paling mudah untuk ditemukan saya kasih. Bagaimana kemudian perjanjian dari Umar Ibn Khattab 372 tahun di Yerusalem damai di bawah Islam. Sindo News. Di sini dikatakan ya, Yerusalem benar-benar merasakan kedamaian karena menjalankan perjanjian dari sahabatnya Rasulullah yang adalah sebagai mertuanya juga yang mengikuti ajaran nabinya, yaitu Umar Ibn Khattab, terhadap umat beragama lainnya. Begitu tenang dan damai pada waktu itu. Dan kita lihat bagaimana kemudian National Geographic menggambarkan bagaimana peradaban muslim mengeluarkan Eropa dari zaman kegelapan. Kita tidak bicara personal, kita tidak bicara keuntungan pribadi, kita tidak bicara keuntungan keluarga, itu hal kecil di dalam Islam. Tapi kita bicara tentang kedamaian sebuah peradaban ratusan tahun, kurang lebih 400 tahun Yerusalem, kurang lebih 800 tahun Eropa, muncul ilmu pengetahuan di Eropa. Para filsuf-filsuf yang ada di Eropa dari agama Islam itu muncul sebagai bukti Islam mampu menjadi rahmatan lil alamin. Pada faktanya, sebagai seorang wanita, saya bangga. Kampus pertama didirikan di dunia tepat di Maroko, Al-Khawariyin, itu dibangun oleh siapa? Fatimah Al-Fihri, seorang wanita muslimah. Inilah bukti Islam menjadi rahmatan lil alamin secara perintah, secara faktual ajaran, dan juga secara bukti sejarah. Nah, lanjut di sesi kritisan. Saya akan mencoba untuk mengkomparasi. Kenapa ketika Yesus masih berada di Yerusalem, Yerusalem pada waktu itu tidak damai, padahal ada Tuhannya umat Kristiani di situ 33 tahun, tapi justru orang Yahudi dijajah oleh orang Romawi, menderita. Jangankan ketika Yesus masih di bumi, setelah Yesus naik ke surga, Yerusalem semakin hancur, diserang oleh Raja Titus, di mana semua Yahudi Kristen dihajar, ditombak, disalib, disiksa, perutnya dibelah. Kezoliman merajalela di Yerusalem sebelum dipimpin oleh Umar Ibn Khattab yang mengambil kunci dari Sopronius. Bahkan setelah Islam memimpin kurang lebih 400 tahun, tentara salib memporak-perandakan Yerusalem.
Perang terkeji sepanjang zaman disebut dengan perang salib, bukan perang Ka'bah ataupun perang Allahu Akbar. Perang terkeji justru perang salib. Lanjut, Eropa. Ketika Eropa dikeluarkan dari peradaban gelap gulita, tahukah Kak Santi secara sejarah siapa yang menjadi asbab gelap gulitanya Eropa? Gereja. Inkuisisi 500 tahun Katolik yang dilanjutkan dengan perburuan penyihir 400 tahun. Perempuan yang dituduh penyihir digantung, dipotong, dihajar, dinista, di mana kemudian para pastor itu dan uskupnya memiliki budak, pelecehan seksual di mana-mana. Ini terjadi pada waktu hampir kurang lebih bersamaan ketika Eropa menjadi dark age, gelap gulita. Islam, muncul peradaban Islam, ibaratkan air jernih yang masuk ke dalam botol yang penuh kotoran, mengeluarkan kotoran tersebut sampai kita buktikan bahwa berkembangnya ilmu pengetahuan, dan dikatakan itu berasal dari Eropa, masa Renaissance. Padahal kontribusi Islam sangat luar biasa, tidak bisa disangkal. Inilah bukti, saya mampu membuktikan Islam secara ajaran. Kalau kita tanya, saya minta kepada 3 saudara saya, terakhir tadi saya komparasi. Sekarang saya minta tolong jelaskan. Kasihnya Yesus, hukum kasihnya agama Kristen, itu pertama untuk siapa? Dan kedua, bagaimana cara melaksanakan hukum kasih ini menurut ajaran Yesus? Mohon dijawab teman-teman, karena nanti saya akan jawab pertanyaan yang sama kalaupun diizinkan. Ataupun ada yang bertanya tentang agama Islam sebagai mata kelamin dari teman bertiga, saya akan jawab. Itu saja, Kak Santi, Pak Sangkal, dan Bang Tuan. Pertanyaan saya, agama kasih itu untuk siapa? Tepatnya, sebutkan ayatnya, implementasinya, dan kemudian bagaimana cara mengasihi orang yang dimaksud sebagai subjek kasih tersebut. Silakan. Ya, saya kasih ke senior kita dulu ya, Pak Sangkal dan Bang Bruce, silakan. Kasih itu adalah, ya saya akan buka ayat. Sebenarnya tadi di depan saya sudah kasih ya. Jawab Yesus. Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Artinya agama kasih itu adalah agama yang menuruti dan mengasihi Yesus Kristus, menuruti firman-Nya, begitu. Nah, lalu bagaimana caranya menuruti firman-Nya, mengasihi dia? Karena memang secara konsep agama Kristen itu dinyatakan sebagai kekasih Tuhan. Itu bisa kita lihat di Lukas 5 dari ayat 33, 36, 39, ya ketika orang-orang Farisi, murid-murid Yohanes berpuasa, mengapa murid-muridmu tidak berpuasa Yesus, katanya ya. Lalu Yesus katakan, dapatkah sahabat pengantin laki-laki? Nah, dapatkah sahabat pengantin laki-laki berpuasa sementara dia masih bersama-sama dengan mereka? Tetapi akan tiba saatnya jika pengantin tersebut pergi, mereka akan berpuasa. Nah, ini terjadi ketika di Kisah Para Rasul, murid-murid Yesus berpuasa dan mereka kepenuhan Roh Kudus. Jadi, bagaimana kita mengasihi Allah, bagaimana kita mengasihi sesama manusia? Saya sudah sebutkan tadi, tanpa Roh Kudus, tanpa Roh Allah, nggak akan bisa. Karena menyembah Allah harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Konsep menyembah roh di dalam roh dan kebenaran ini adalah di mana roh Allah atau Roh Kudus diam di dalam tubuh manusia tersebut. Nah, jadi manusia tidak akan pernah mampu untuk melakukan hukum kasih, mengasihi Allah, mengasihi sesama tanpa roh Allah diam di dalam dirinya. Jadi perintah hukum kasih ini sebenarnya bukan perintah yang harus dikerjakan, tetapi harus berdasarkan kasih karunia Allah, di mana kasih karunia Allah ini, anugerah Allah menganugerahkan
Roh Kudus itu untuk diam di dalam tubuh manusia. Maka dikatakan mengenal Yesus harus berdasarkan anugerah. Yohanes 6 ayat 65. Nah, Yohanes 6 ayat 65 dikatakan, tidak ada yang datang kepada Yesus kalau tidak dianugerahkan oleh Bapa. Nah, Yohanes 14 ayat 6, tidak ada yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak dianugerahkan, kalau tidak lewat Yesus. Jadi saya baca lagi Yohanes 6. Ya. Saya baca Yohanes 6 ayat 65. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Datang artinya Yohanes 17 ayat 3 mengatakan, inilah hidup yang kekal, mengenal engkau satu-satunya Allah dan mengenal Yesus Kristus. Lalu bagaimana Kristen mengenal Yesus Kristus? Itu berdasarkan anugerah. Kalau tidak dianugerahkan oleh Bapa, Kristen tidak akan pernah. Sekalipun kita menyelidiki kitab suci seperti kata Yohanes 5 ayat 39, ya, ada dikatakan Yohanes 5 ayat 39, kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk Si memperoleh. Pak Sangkal, Ya. fokus ke pertanyaan Pak Sangkal karena Anda bertiga biar tidak terlalu panjang. Kepada siapa kasih itu berlaku ayatnya dan bagaimana caranya? Itu saja kok pertanyaannya. Ya, itu kepada seluruh umat manusia tentunya, ya. Silakan tunjukkan ayatnya, Pak. Makanya kan Yesus katakan kasihilah sesamamu manusia. Artinya semua manusia toh. Nah, begitu kan? Semua, oke, saya catat ya. Ini yang saya tangkap ya. Manusia. Kasihlah semua manusia. Baik. Ya, sesamamu manusia. Jadi perintah ini kepada manusia untuk mengasihi sesamanya manusia. Oke. Nah, Ya, cukup ya. Kemudian bagaimana cara mengasihinya, Pak? mengasihi ini tentu hanya berdasarkan anugerah. Karena berdasarkan Roh Kudus. Jadi tidak tahu caranya. Dia anugerah. Karena Yesus datang ke Iya, dunia. maksudnya tidak tahu caranya kan. Kalau saya kan jelas nih Pak, bagaimana cara mengasihi saudara seiman, bersedekah, memberikan sebagian harta, berkata baik, mengucapkan salam, mengajak mereka makan, begitu. Kalau di Kristen, bagaimana caranya Pak mengasihi? Makanya begini Bu Ripa, di zamannya nanti saya kritik juga, saya belum kritik, ini dulu saya sampaikan. Silakan. Langsung saya kritik. Nah begini, manusia, permasalahan klasik antara Allah dengan manusia adalah ketidakmampuan manusia melakukan perintah Tuhan. Ya, Berarti tidak bisa ya Pak, walaupun ada perintah. Tidak mampu, Adam tidak bisa. tidak bisa, gagal. Adam gagal. Izin Pak. Saya sebagai orang yang bertanya berhak mendapatkan jawaban yang saya mau karena teman-teman bertiga di sini. Biar Ya. kita tidak banyak membuang waktu karena ada Kak Santi dan juga Bang Tuan. Tolong Pak, adakah cara atau tutorial berbuat kasih kepada seluruh manusia yang diajarkan Yesus? Tunjukkan dalilnya. Simple. Roh kebenaran yang diutus, dia akan menuntun kita ke dalam semua kebenaran Allah. Berarti caranya tidak diajarkan. Roh kebenaran itu yang menuntun. Jadi kerjaan Allah langsung. Berarti bukan Bapak yang melakukan kebaikan itu, tapi roh dalam diri Bapak. Bapak tidak diajarkan caranya berbuat kasih. Makanya saya katakan tadi anugerah. Pertanyaan saya simple Pak, bagaimana tutorial berbuat kasih di dalam Kristen menurut ajaran Yesus? Ya kalau Very buah-buah simple. kasih itu Bu, itu ada tertulis No. dari kita. Pertanyaannya bagaimana caranya? How? That tutorial. Bagaimana caranya kalau hidup kasih? Pertama, berbuat sabar. Itu Gimana? Tunjukkan ajarannya dalam Bible menurut ajaran Yesus. Begini loh cara berbuat kasih kepada sesama. Satu Ya. ini, dua ini, tiga ini. 1 Begini caranya. Korintus 13 Bu, 1 Korintus 13. Silakan. Coba kita buka 1 Korintus 13 ya. Nanti Bu Santi, kalau izin sedikit ya Bu Santi sama Uni, kalau memang tidak sesuai biar jangan melebar kemana-mana, nanti dipotong saja tidak apa-apa. Biar kita kembali ke jalur kan, karena Yesus mengatakan Dua itu kasihilah pertanyaan musuhmu. saya. Malah Bapak ini kasih putar-putar kita di komal ini. Nah, saya kasih
Tadi kan Ibu Santi, Ibu Ripa bertanya bagaimana caranya. Tidak ada yang tahu cara hidup di dalam kasih. Oke, clear, cukup, enough. Kalau tidak ada yang tahu cara berbuat kasih, itu sama saja Anda mau jalan kemana tapi tak tahu jalannya yang mana. Simple Pak, kita nggak usah bertele-tele ya, karena saya menghargai teman-teman yang tiga. Saya Bukan akan menunjukkan begitu, nanti Ripa. cara. Sebentar. Kalau ciri-ciri kasih, Ada tidak cara? No ciri-ciri, bukan ciri-ciri Pak. Saya tanya, kita nih bicara ajaran Pak. Tema kita umumnya adalah ajaran. Bagaimana kita diajarkan oleh tokoh utama kita cara berbuat kasih. Yang saya tanya, bagaimana caranya? Kalau subjeknya saya sudah tahu, seluruh manusia menurut Anda. Bahkan saya bisa membahas itu nanti. Sekarang saya tanya, bagaimana caranya? Kalau Anda disuruh kasih tapi tidak diajarkan caranya, nanti kalau kasih tusuk biji mata, ini kasih menurut saya, kata orang psikopat nanti. Kita tuh ditanya, apa kata orang-orang LGBT? Menurut saya itu kasih itu adalah dengan lobangi lubang dubur orang lain, menikah dengan sesama jenis. Jadi yang saya minta itu standarisasi cara mengasihi menurut Yeshua Hamasiah. Sesimpel itu Pak, kita jangan bertele-tele. Saya agak mulai panas, kenapa? Saya ingin memanaskan suasana ya, biar naik penonton ya teman-teman ya. Kak Santi juga terhibur nih ya. Tolong Pak, saya tanya, bagaimana caranya menurut Yesus memperlakukan sesama manusia? Sesimpel itu, clear. Oke. Jadi kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ya. Dia tidak cemburu, ya. Dia tidak memegahkan diri. Pak, kasih sesamamu. Boleh saya cut? Silakan. Maaf, Silakan, Santi. mungkin daripada dipaksakan, saya ngerti kan tiap orang uni beda-beda, mungkin pengaruh juga usia, cara pandang atau budaya. Nah mungkin saya juga menghargai dulu senior saya, Bang Bruce dulu, baru ke saya. Iya, oke, Baru mantap nanti. ya. Bukan Pak Sangkal salah ya, bukan Pak Sangkal salah, tapi mungkin belum dapat yang dimau Uniriva. Nah, mungkin semoga dari Bang Bruce Lee bisa ini sampai pesannya. Silakan Bang. Ya Bang Bruce Lee, silakan diberikan pencerahan dengan baik. Kalian usahakan buktikan sama Bu Santi, karena Yesus mengatakan kasihilah musuhmu, kasihi sama manusia. Malah Bapak Sangkal diri kasih putar-putar kita dari tadi. Silakan. Berarti ini saya mengambil dari sejarah berarti ya, tadi Ibu Reva juga ngambil dari sejarah. Itu boleh, itu pembuktian kalau Kristen itu pernah mengimplementasikan. Tapi pertanyaan saya itu ada dua. Pertama, kepada Ini saya siapa catat dulu, ajaran sebentar. kasihnya Yesus? Ya, silakan catat. Pertama, Kepada siapa ajaran kasih itu berlaku? oke. Dan bagaimana caranya, aktualisasinya? Oke, berlaku ya. Oke. Dan berlaku untuk siapa ya? Kasih itu ya. Iya. Oke. Jadi ada dua pertanyaan. Nah, ini kalau ngambil dari sejarah, kenapa kondisi Yerusalem memburuk ketika kehadiran Yesus? Ya bahkan mengalami krisis moral ya, atau perpecahan belah. Itu di mana bahwa mereka itu, orang Yahudi itu menolak tentang kehadiran Yesus sebagai Mesias. Sehingga Yesus itu ditolak. Sehingga itu Yesus itu bahkan dia disalibkan karena ada penolakan. Nah, kenapa Yesus mengalami itu? Sehingga dia berkata bahwa kasihilah sesamamu, kekasihilah musuhmu, karena dia udah ada penolakan ketika kehadiran Yesus. Nah, kepada siapakah berlaku kasih itu? Kepada murid-muridnya, kepada mereka yang percaya. Sehingga Yesus memberikan ajaran supaya untuk mengasihi. Kalau buka di dalam Yohanes 13 ayat 34, kasihlah seorang akan yang lain sama seperti aku telah mengasihi kamu. Itu bukti dari pengorbanannya, ya. Terus sehingga dia memberikan keteladanan
tentang kasih kepada murid-muridnya dan orang percaya pada zaman ketika Yesus hadir. Nah, itu dari saya, Bunda Unirva. Pertanyaan kedua Santi, kepada oh, murid-muridnya ya, kepada murid-muridnya. Sebentar. Kalau nanti kepada murid-muridnya, berarti ajaran kasih itu rasis. Enggak. Tuh, aduh. Tuh kan, Bukan. sabar. Itu kan nanti panjang lagi kalau diterangkan lagi. Sehingga kan murid bangsa Itu Israel kan harus menolak. digarisbawahi, Pak. Nanti agak repot itu, ripa itu payah itu. Ripa itu payah. Dia udah tadi kita Ini kan Ini berlaku kita kasih itu tidak kepada izin. Bapak Sangkal, jangan ad hominem. Saya tidak pernah ad hominem dari tadi. Lanjut Tuan A. Silakan dengan Pak Sangkal selesaikan dulu urusannya ya, baru nanti saya ikut campur. Jadi makanya perintah kasih itu, Pak, kasihilah sesamamu manusia. Itu diberikan kepada manusia. Bukan kepada siapapun, kepada manusia. Dan kasihilah Tuhan Allahmu. betul. Ini kepada perintah kepada manusia. Jadi bukan kepada murid. Nanti kalau kepada murid atau kepada Bani Israel nanti jadinya rasis. Berarti kita yang di Indonesia nggak kena. Ya, itu kan Pak, peristiwa itu kan bangsa Israel menolak keselamatan itu, sehingga keselamatan itu datang juga kepada bangsa lain, kita lah. Ya, itu jadi pengajaran ini pun sebenarnya pertama untuk muridnya, dan Injil itu tersebar luas sehingga berlakulah kepada semua orang. Israel, kerajaan Allah udah diambil dari Israel sehingga tidak ada lagi damai sejahtera di Israel. Ya, sudah diambil. Karena kerajaan Allah itu adalah damai sejahtera dan sukacita. Itu yang membuat. Jadi terkait dengan perkataan Ripa tadi, kenapa di Israel itu terjadi kekacauan? Ya benar, sesuai dengan perkataan Yesus bahwa dia akan mengambil kerajaan Allah dan dipindahkan ke satu bangsa. Itu sebabnya tidak ada damai sejahtera di Israel sampai hari ini. Ya, karena kerajaan Allah itu adalah damai sejahtera dan sukacita. Begitu. Silakan disampaikan. Dari Bang Bruce sudah selesai Ya, atau masih oke. ada? Saya berharap Pak Sangkal ini satu jalan sama saya ini. Jadi kita ketemu, jangan batu-batu terus. Oke, lanjut. Iya, baik. Makasih. Ya, makasih bantuan dari Pak Sangkal sama Bang Bruce, karena saya paling junior di sini. Sekali lagi saya bilang, Uni, Bang Luding, mungkin Pak Sangkal di sini cara pandang menyampaikan pesan itu agak beda dan memang agak lari gitu. Jadi takutnya Pak Sangkal waktunya jadi panjang gitu. Tapi apa yang Bapak bilang itu masih sesuai. Nah, dari Bang Bruce juga saya setuju. Kita juga kan mau mengikut pertanyaan Uniriva tadi kan, kepada siapa? Kalau secara hierarkinya dari awal, iya, dari kan kasih kita kepada Tuhan Allah itu sudah dibunyikan, lalu kepada sesama. Nah, yang terakhir mungkin saya tambahkan aja untuk ini supaya universal. Saya ambil dari Galatia 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, ini kan menarik juga gitu kan. Kenapa harus ada terutamanya di Galatia? Nah, kepada semua orang berarti itu kasih itu bersifat universal tanpa ada syarat. Nah, tapi kita juga harus hati-hati. Kenapa dibilang juga terutama kepada kawan-kawan kita seiman? Dari saudara sebelah kita juga pasti ini setuju. Untuk yang seiman itu terkhusus, tapi itu maknanya positif. Mengapa? Ada tanggung jawab khusus. Ada tanggung jawab prioritas kepada sesama untuk menyebarkan ajaran kasih itu. Makanya prioritas di sini kepada kawan-kawan kita seiman itu diutamakan. Nah, jadi Uni kalau Uni bilang lagi pertanyaan berikutnya, bagaimana implementasinya, gitu kan?
bisa dari sejarah ada. Kita ambil sebelum ke sejarah ini dulu. Satu ayat firman yang Yesus bunyikan, dan ini adalah ayat firman yang sangat terkenal. Yang sangat terkenal, semua mungkin sudah tahu ini, tapi belum tentu bisa melakukannya. Yaitu, jika menampar pipi kanan, berilah pipi kiri, ya. Nah, itu teman-teman Uni, Bang Loding, banyak itu yang masuk ke DM saya menanyakan itu. Persamaannya yang lain adalah jika matamu tidak bisa kamu kendalikan, maka cungkillah. Itu juga ada. Ada di Alkitab. Dan juga ada juga masuk DM bagaimana Bu Santi menjelaskan ini. Bencilah ayah ibumu. Nah, di sini teman-teman, saya juga karena mungkin background-nya juga sastra, walaupun saya tidak mastering di situ, karena saya lama tidak pakai, makanya saya bilang ini harus pendekatan, memakai teori pendekatan dalam menafsirkan. Itu yang sering kita dengar, mungkin ada dulu belajar di sekolah basicnya tuh majas, ya. Ada beberapa pendekatan majas untuk mengartikan itu. Jika kita kasih pipi kita, bukan berarti pipi satunya kita kasih, bukan. Bukan seperti itu. Itu makna tersembunyi, itu bisa pendekatan secara pragmatik, ya, sesuai dengan konteksnya, atau juga secara tafsir. Nah, secara tafsir ini yang paling kompleks. Mengapa paling kompleks? Karena dia itu, nama teorinya itu hermeneutika. Jadi itu ilmu penafsiran. Kenapa saya bilang ilmu penafsiran ini yang paling kompleks? Karena dia bukan hanya kita harus mengerti dari tujuan si pembicara, tapi juga kita harus melihat juga latar belakang sejarahnya, budayanya, bahasa aslinya, dan juga tujuan si penulis itu kemana. Nah, kalau di tradisi Yahudi itu kan menampar pipi kanan itu suatu penghinaan paling rendah, paling hina. Paling hina kalau pipi kanan. Makanya kalau ditampar pipi kanan berarti harus pakai punggung tangan kita. Nah, kalau dibilang maknanya apa, secara teori hermeneutika tadi, itu artinya itu adalah pekerjaan yang paling sulit. Kalau kita saja disuruh mengasihi musuh kita gitu ya, tidak membalas, maka perintah-perintah kasih yang menyayangi sesama, saudara, membantu, menolong, memberikan sumbangan, itu sudah otomatis ada di dalamnya. Karena tadi yang mengasihi musuh itu yang paling sulit kita lakukan. Jadi kalau tadi Uni bilang ada perintah apa tadi, menyumbang apa, itu saya percaya bukan hanya di Islam aja, tapi di semua agama itu adalah perintah yang utama dari wujud kasih tersebut, Uni. Nah, kalau dari peristiwa sejarah, pasti banyak. Tapi tadi gini, Uni, sebelum ke peristiwa, Uni lebih menceritakan kisah-kisah pahit yang bertentangan dengan ajaran kasih. Nah, saya pribadi di sini, tapi saya nanti serahkan juga kepada partner saya, karena dikasih kebebasan. Saya tidak akan mau menceritakan, Uni, bukti-bukti sejarah yang menyakitkan. Saya tidak akan mau. Saya akan lebih memilih saya kalah di sini atau pecundang daripada saya harus membunyikan itu yang hanya akan membuat hati sesama kita yang mendengar sakit, sedih, dan mungkin ada beberapa oknum yang bisa jadi masih ada hubungannya atau membekas atau melekat di hati mereka, saudara mereka, atas sejarah-sejarah kekejian yang terjadi sebelumnya. Contohnya perbudakan. Itu juga masih ada sampai sekarang. Ya kan? Saya tidak akan mau membalas itu, Uni, dari sisi umat muslim. Saya tidak akan mau memberikan jawaban itu. Tapi kalau saya disuruh memberikan contoh-contoh sejarah tentang ajaran kasih tadi, itu akan masuk ke tema kita. Kenapa? Sekarang sebelum kita beradu bukti, Uni, walaupun itu benar, sekarang dari awal kita harus konsisten dulu. Apa standar yang harus kita sepakati dua agama di sini? Kalau
kitab suci itu ajaran kasih. Apa standarnya? Itu dulu yang harus kita sepakati. Kalau kita sepakat standarnya adalah perilaku semua umat beragama, maka kita harus sepakat dulu. Tapi kalau standar yang kita pakai di sini adalah ajaran teks pendiri agama itu sendiri, maka kita juga harus sepakat dengan ini. Jadi yang dua itu harus disepakati dulu. Nah, barulah kita memberikan contoh-contohnya. Begitu Uni. Nah, kalau contoh perbudakan tadi, satu aja saya kasih Uni, itu selain ada yang melanggar perbudakan, ada juga yang melakukan penghapusan perbudakan itu. Kita bisa lihat banyak juga kok di Google gitu. Contoh William Wilberforce gitu. Nah, acuan ayatnya itu bisa dari Galatia 3 ayat 28 tentang penghapusan pembudakan. Nah, tokoh ini memimpin gerakan penghapusan perdagangan budak di Inggris. Itu salah satu contoh yang bisa berdampak ke semua manusia pada zaman itu sampai sekarang. Nah, begitu Uni. Jadi saya akan lempar balik dulu ke Uni. Apa standar yang akan kita pakai malam ini untuk menentukan ajaran kitab suci itu ajaran kasih? Begitu Uni. Makasih Uni. Iya. Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Sudah tadi. Anda sudah kan waktunya, kan giliran saya. Saya menghadapi 3 teman Kristen, bahkan mungkin 5. Nggak apa-apa. Semua teman-teman Kristen silakan sinergi jawabannya. Saya cukup sendiri untuk membuktikan agama saya sesuai standarnya apa? Bukan standar nasional Indonesia, bukan standar Amerika, tapi standar moralitas rasional manusia, ya. Saya tekankan standarnya adalah naluri dan naluriah, naluri dan nalar manusia. Itu standar saya. Karena agama Islam saya buktikan tidak akan bertentangan dengan keduanya. Itu pembuktian saya kali ini. Oke, menarik, saya akan tanggapi. Pertama, saya tanggapi dulu ini. Ini sangat menarik sekali. Bagaimana cara kasih? Itu pertanyaannya. Kepada siapa kasih ini berjalan? Subjeknya siapa? Saya harus bisa menjawab itu. Maka saya akan berikan beberapa ayat Quran dulu. Dalam Quran surah, ya, dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 36. Saya tanya, tentu saya bisa jawab. Kalau saya tidak bisa jawab, artinya saya standar ganda. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya. Ini di ayat ke-36. Dengan sesuatu apapun, ya. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya. Lalu dalam Quran surah Al-Mumtahanah ayat ke-8, tidak terlarang kalian berbuat baik kepada mereka yang tidak menyerang kalian, tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Ini khusus untuk non-muslim, karena asbabun nuzul Al-Quran ini berkaitan tentang anaknya sahabat Rasulullah, ya, yang waktu itu didatangi oleh ibunya yang masih kafir. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah bagaimana sikapnya. Maka Nabi Muhammad ajarkan, dengarkan baik-baik, Quran bukan hanya sekedar perintah, implementasinya ada pada diri Rasulullah. Makanya saya katakan, bagaimana cara berbuat baik kepada suami? Rasulullah ajarkan melalui pengajaran terhadap istrinya. Bagaimana cara berbuat baik kepada anak? Rasulullah ajarkan bagaimana dia memperlakukan, jangankan anak kandung, anak angkatnya saja Zaid bin Haritsah. Kemudian bagaimana kepada tetangga? Ini ada aturannya, ada maksimal minimalnya. Lalu bagaimana dengan tutorialnya? Tutorialnya ada pada akhlaknya Rasulullah SAW dalam ribuan hadis yang sudah kami rangkumkan dalam kitab Sahih Hadis. Itu caranya. Bagaimana Rasulullah mengajarkan orang yang tidur nyenyak kenyang perutnya, tapi saudaranya, tetangganya kelaparan, tidak cium bau surga. Maka perintahnya, berikan hartamu. Itu perintah, laksanakan. Nah, lanjut. Saya tertarik dengan pernyataan tadi, ayat yang sering dibawakan dalam ajaran kasih ini adalah kasihilah sesamamu. Dan ini yang saya ingin tanyakan. Kalau kasihi sesamamu tanpa syarat, mohon maaf, artinya Kak Santi, Bang Sangkal, Bang Tuan, Bang Kiko, Pak De diperintahkan oleh Yesus mengasihi orang tanpa perlu melihat apakah dia baik atau buruk. Maka perilaku Kak Santi dan seluruh orang Kristen harus sama kepada para pezina, para koruptor, para pedofil, para psikopat, harus disamakan dengan para orang baik-baik. Maka kalau ajaran Kristen ini diterapkan oleh negara, tidak lagi hukum positif, hilang hukum positif. Di mana hukum positif di setiap negara itu tidak memperlakukan sama antara orang jahat dengan orang yang tidak jahat.
pasti ada hukuman. Dalam buatan undang-undang manusia, negara manapun, hanya Vatikan yang tidak memperlakukan itu karena tidak ada penjara. Bahkan itu tempat kriminal yang paling banyak, saking tidak ada penjaranya. Berbahaya. Ya, tidak ada lagi hukum positif. Kenapa? Kasih itu tidak perlu melihat dia baik atau buruk. Semua manusia harus dikasihi, termasuk para penjahat koruptor. Ini berbahaya. Ini tidak menunjukkan keadilan Tuhan. Sama saja di mata Tuhan orang pezina dengan orang tidak berzina. Ngapain tidak berzina? Lebih baik saya berzina lah. Buat apa saya tidak berzina? Sementara yang berzina sama saja posisinya dengan saya. Ngapain saya tidak merampok? Lebih baik saya korupsi, karena sama saja perlakuan kalian kepada koruptor dengan yang tidak koruptor, sama kasih. Ya, ini membagongkan bagi saya. Ya, yang kedua, ya, saya buat agak panas teman-teman ya, dan lanjut teman-teman ya. Kak Santi tadi menjelaskan bahwa dengan adanya pengalihan tafsiran terkait Lukas 14:26, padahal eksplisitnya saya bacakan ya. Barang siapa tidak membenci bapaknya, ibunya, keluarganya, tidak bisa jadi pengikutku. Maka kalau ada penafsiran yang tercabut konteks dari teksnya, secara tidak langsung naluri dan nalar kita semua mengakui bahwa apa yang tertulis secara teks tak layak untuk diikuti. Itu saja.